Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi terkait surat pribadi dan surat dinas. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi, misalnya itu kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi, baik itu kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Ketiga, peserta didik dapat menentukan dan menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ketika mendengar kata surat pribadi dan surat dinas, pasti dalam benak anak-anak muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu surat pribadi dan surat dinas? Kemudian, apa saja sih fungsi surat? Apa saja ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas? Lalu surat apa saja yang tergolong surat pribadi dan surat dinas? Kemudian bagaimana cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas? Yang pertama kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Nah, surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Kemudian surat dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi merupakan surat yang ditulis atas nama pribadi atau perseorangan dan digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi dan berisi tentang masalah pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal atau resmi untuk kepentingan dinas dan dikeluarkan oleh instansi atau lembaga tertentu. Berikutnya adalah fungsi surat. Surat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi. Surat dapat digunakan untuk pemberitahuan atau menyampaikan hal-hal tertentu seperti pemikiran dan gagasan dari si pengirim surat kepada penerima surat. Yang kedua, surat sebagai alat bukti tertulis. Dalam hal ini, surat digunakan sebagai bukti otentik dalam bentuk dokumen yang isinya bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipercaya. Berikutnya, surat sebagai alat pengingat. Dalam hal ini, surat digunakan sebagai kumpulan data yang bisa mengingatkan penerima mengenai suatu hal. Dalam hal ini, surat disimpan dan sewaktu-waktu akan dibutuhkan lagi untuk mengingatkan penerimanya. Berikutnya adalah surat sebagai pedoman kerja. Dalam hal ini, surat digunakan untuk menyampaikan langkah-langkah kerja dan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan tertentu. Berikutnya adalah surat sebagai bukti historis. Dalam hal ini, surat merupakan bukti sejarah atau kronologis atau perjalanan yang jelas. Berikutnya adalah ciri-ciri surat pribadi. Nah, ini adalah contoh surat pribadi. Ciri-ciri yang pertama adalah isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, misalnya menanyakan kabar, memohon maaf, dan keperluan pribadi lainnya. Yang kedua, surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat, serta tidak memiliki nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bersifat non-formal dan santai. Yang keempat, bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat pribadi. Nah, umumnya surat pribadi ini menggunakan ragam bahasa percakapan atau bahasa tidak baku. Akan tetapi, jika tujuan surat tersebut untuk hal yang lebih formal atau resmi, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Kemudian, format surat pribadi umumnya lebih bebas. Berikutnya adalah ciri-ciri surat dinas. Ini adalah contoh surat dinas, dapat anak-anak bandingkan bentuknya dengan surat pribadi yang Ibu berikan sebelumnya.
Surat dinas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Karena surat dinas dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau instansi, maka terdapat kepala surat atau kop surat yang disertai dengan nama instansi atau lembaga tersebut. Kemudian surat dinas memiliki nomor surat, menggunakan bahasa baku dan resmi, serta dibuat dalam format tertentu. Adanya stempel atau cap instansi atau lembaga pada surat. Biasanya cap instansi atau lembaga ini terletak pada bagian tanda tangan si pengirim surat. Nah, berikutnya kita akan melihat apa saja contoh-contoh dari surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, contoh surat pribadi. Surat pribadi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi yang bersifat tidak resmi dan surat pribadi yang bersifat resmi. Surat pribadi yang bersifat tidak resmi ini biasanya ditujukan kepada sahabat, keluarga, ataupun teman. Contohnya itu surat kepada sahabat, kemudian surat ucapan terima kasih, surat permohonan maaf, dan lain sebagainya. Sedangkan surat pribadi yang bersifat resmi itu biasanya ditulis dan ditujukan kepada sebuah instansi atau lembaga. Contohnya surat izin tidak masuk sekolah, kemudian surat lamaran pekerjaan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah contoh surat dinas yang tergolong dalam surat dinas. Yang pertama ada surat permohonan, surat tugas, surat pengantar, surat keputusan, dan lain sebagainya. Untuk memahami sebuah isi surat, anak-anak dapat menyimpulkan isi surat tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama adalah dengan membaca keseluruhan teks pada surat dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kalimat pokok dalam surat tersebut. Yang ketiga, catatlah kata-kata penting yang ada. Yang keempat, buatlah catatan ringkas dan tentukan kesimpulan dengan bahasa sendiri. Sekarang ayo kita coba untuk berlatih. Silakan anak-anak perhatikan dan pahami contoh surat pribadi yang Ibu berikan. Ibu akan bacakan. Jayapura, 12 November 2015. Salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir. Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda, Edo. Nah, dari isi surat tersebut, dapatkah anak-anak mengetahui mengapa Edo mengirim surat kepada ibunya? Kita bisa lihat dari paragraf pertama, itu Edo menyampaikan kabarnya kepada sang ibu selama ia mengikuti Jambore UKS di Ketapang. Kemudian pada paragraf kedua, Edo menyampaikan rasa rindu kepada sang ibu. Dan pada paragraf ketiga, Edo menyampaikan rasa terima kasih kepada sang ibu karena telah mengizinkannya mengikuti kegiatan Jambore. Lalu apa kesimpulan isi surat tersebut? Jadi kesimpulannya, Edo menyampaikan kabar dan rasa terima kasihnya kepada sang ibu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini terkait pengertian surat pribadi dan surat dinas, kemudian beberapa fungsi surat pribadi dan surat dinas, lalu ada ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas, kemudian contoh surat pribadi dan surat dinas, serta cara menyimpulkan isi pada surat pribadi dan surat dinas. Nah, Ibu harap anak-anak dapat menggali informasi lebih banyak lagi terkait materi surat pribadi dan surat dinas dari berbagai sumber, baik itu buku paket maupun internet. Baik, demikian yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih.